Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Adelia Prestanti dengan NIM 2283-2023 dari kelas 3A PPTE 2020. Latar belakang pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang memberikan jawaban atas sejumlah tuntutan kebutuhan yang berkembang pada pendidikan. Perkembangan kurikulum dilakukan atas sejumlah komponen pada pendidikan, di antaranya pada pembelajaran yang merupakan implementasi dari kurikulum. Hasil dari proses ini adalah adanya perubahan pada guru dan siswa, serta komponen lainnya. Pandangan tentang kurikulum dikenal dalam dimensi kurikulum yang membedakan peran dan fungsinya. Kurikulum merupakan salah satu indikator yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikelola secara baik dan profesional, secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian kurikulum dalam program pendidikan menuntut adanya tanggung jawab guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar di sekolah. Tanggung jawab guru ini khusus dalam hubungan dengan layanan belajar siswa. Karenanya, dalam melaksanakan tugas, guru dituntut memiliki keterampilan profesional yang tinggi dalam mengembangkan kurikulum. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita menyampaikan kurikulum melalui kegiatan mengajar anak-anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga kualitas lulusan atau output pendidikan di Indonesia bertambah tinggi. Salah satu aspek yang mendorong terjadinya suatu perubahan dalam pengelolaan pendidikan adalah pengembangan kurikulum. Kedudukan kurikulum dalam proses pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis. Selain itu, mengembangkan peserta didik ke arah pengembangan yang optimal, baik jasmani maupun rohani. Juga kurikulum sebagai tolak ukur dalam melihat kemajuan pendidikan suatu bangsa. Perubahan kurikulum semestinya didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dengan melihat kondisi real yang terjadi, baik saat ini maupun yang akan datang. Dengan demikian, maka penggunaan model-model pengembangan kurikulum di setiap tingkat satuan pendidikan juga harus berbeda, karena setiap sekolah tersebut memiliki ciri khas kurikulum, gejala penyakit, dan sumber daya yang berbeda-beda. Nah, pengertian kurikulum sendiri ini, istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kurir dan kurer, pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat terpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish. Setelah istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum diperuntukkan untuk anak didik seperti yang diungkapkan Murray Print tahun 1993 yang mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi yang pertama, pengalaman belajar yang direncanakan, yang kedua, ditawarkan dalam lembaga atau program pendidikan, yang ketiga, dipresentasikan sebagai dokumen, yang keempat, termasuk pengalaman yang dihasilkan dari implementasi dokumen tersebut. Definisi pengembangan kurikulum. Secara etimologi, pengembangan ialah proses cara pembuatan mengembangkan. Secara terminologi, pengembangan ialah menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat dan cara terus dilakukan atau dikembangkan. Sedangkan menurut Tresna Sastrawijaya,
Pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakannya penilaian serta penyempurnaannya. Penyempurnaan seperlunya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan ciri khas pengembangan kurikulum yang terjadi setelah usaha tertentu yang dibuat untuk mengubah keadaan semula menjadi keadaan yang diharapkan. Menurut Nana Syadid Sukmadinata, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian sebagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembang kurikulum yang mengacu pada sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar lainnya. Nah, pengertian model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah sekolah. Menurut Nadler, tahun 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, ia menjelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks, dan model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada beberapa model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Terhadap banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Tujuan pengembangan kurikulum. Istilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan pengembangan kurikulum adalah goals dan objektif. Tujuan sebagai goals dinyatakan dalam perumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaian relatif dalam jangka panjang. Adapun tujuan sebagai objektif lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya jangka pendek. Menurut Hamalik, tujuan hendaknya merefleksikan kebijakan, kondisi masa kini, dan masa yang akan datang, prioritas, sumber-sumber yang sudah tersedia, serta kesadaran terhadap unsur-unsur pokok dalam kurikulum. Selanjutnya, tujuan pengembangan di atas berkaitan dengan tujuan pengembangan kurikulum tahun 2013 yang dikatakan oleh Mulyasa, yaitu tujuan diadakannya perubahan kurikulum dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2006 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dengan maksud tersebut, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, yaitu melalui penggunaan penguatan sikap, keterampilan, dan penguatan yang terintegrasi. Dengan artian tersebut tercapainya pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan mana yang digunakan. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang bersifat sentralisasi berbeda dengan desentralisasi. Dalam hal ini, para ahli
Para ahli pengembangan mengajukan beberapa model pengembangan kurikulum sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Audrey dan Howard Nichols, model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Audrey dan Howard Nichols dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum dalam Bentuk Praktis. Itu diterbitkan pada pertengahan tahun 1970-an. Dan edisi kedua diterbitkan pada tahun 1978. Dalam bukunya yang berjudul Developing Curriculum, Participal Guide tahun 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum yang jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah yang sudah lama ada. Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang berbentuk siklus, dan model ini menggunakan pendekatan seperti model Wheeler. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah dalam pengembangan model ini, yaitu analisis situasi, menekankan tujuan khusus, menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran, menentukan dan mengorganisasikan metode, dan evaluasi. Kedua penulis ini mengungkapkan bahwa sebelum elemen-elemen tersebut diambil atau dilakukan dengan lebih jelas konteks dan situasi di mana keputusan kurikulum itu dibuat, harus dipertimbangkan secara mendetail dan serius. Dengan demikian, analisis situasi menjadi langkah pertama yang membuat para pengembang kurikulum memahami faktor-faktor yang akan mereka kembangkan. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Mereka berpendapat bahwa perubahan harus direncanakan dan diperkenalkan secara rasional dan valid. Ini sesuai dengan proses yang logis. Dan ini sebelum terjadi di sebagian besar perubahan yang telah terjadi. Terdapat 5 tahap atau stage yang diperlukan dalam proses pengembangan secara kontinu. Langkah tersebut menurut Nichols adalah yang pertama, situational analysis atau analisis situasional. Yang kedua, selection of objective, seleksi tujuan. Yang ketiga, selection and organization of content atau seleksi dan organisasi isi. Yang keempat, selection and organization of method, seleksi dan organisasi atau metode. Yang kelima, evaluasi. Kelebihan dan kekurangan model Nichols ini. Kelebihannya yang pertama memiliki struktur yang logis, kurikulum yang dikembangkannya. Nomor 2, dengan menerapkan situational analysis sebagai titik permulaan yang dapat memberikan dasar data sehingga tujuan-tujuan yang lebih efektif. Yang ketiga, bentuk model fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kekurangannya itu yang pertama, menggunakan lebih banyak waktu dalam menganalisis situasi belajar. Dan yang terakhir ini, kebanyakan pendidik lebih mengandalkan intuisi daripada menggunakan basis data sistematis dan sesuai dengan situasi. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.
Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan sesuai dengan lingkungannya. Kebutuhan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing suatu pendidikan. Pengembangan kurikulum berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu pendidikan. Yang kedua, sosial budaya dan agama berlaku dalam masyarakat kita. Nah, yang ketiga, perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik. Yang keempat, keadaan lingkungan yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi, interpersonal, lingkungan kebudayaan, termasuk iptek, kultural, dan lingkungan hidup, bioekologi, serta lingkungan alam, geokologis. Yang kelima, ada kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya. Nah, yang keenam ini ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Mungkin segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.